Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga akidah kita sampai akhir umur kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan daripada kajian kitab Nasaihud Diniyah yang biasa kita kaji setelah rutinan Maulud Pon. Pon apa paing iki? Pon nggih. Monggo meh pon paing legi, sing penting sehat kabeh. Masuk ke bab berikutnya. Niku bab zakat. Niki siap-siap mumet nggih. Pokoke dibaca nggih. Mudeng ora mudeng alhamdulillah nggih. Beliau setelah membahas salat kemarin, rukun Islam yang keberapa salat? Wah, kok ragu nih, repot loh ini. Berapa? 2. Pertama apa? Syahadat. Urung syahadat ya urung Islam nggih. Ketiga berarti ya, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Nah, kita harus paham makna zakat itu apa? Zakat itu artinya membersihkan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Nah, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah membersihkan hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang sudah merusak hatinya. Nah, zakat itu secara bahasa maknanya adalah membersihkan. Kalau dalam rukun Islam, zakat itu berarti membersihkan harta kita. Nggih. Nah, harta kita itu mungkin ada yang terkena kotor-kotoran, itu dibersihkan dengan kita menzakati harta tersebut. Ada maknanya lagi, makna zakat secara tasawuf, ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, ilmu hati. Maknanya apa? Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan hati dari sifat iri, dengki, hasud, sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Nah, itu biasa disebut dengan tazkiyatun nufus. Majelis tasawuf, kajian tasawuf. Nah, yang kita bahas saat ini adalah tentang zakat secara syariat. Oke. Lanjut ya. Dikatakan oleh beliau, wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum mimman tuzakka. Beliau doakan semoga beliau dan kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa membersihkan diri kita, baik zahir ataupun batin. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, yang senantiasa insyaallah mengingat nama Tuhannya dan selalu menempatkan hatinya kepada Tuhannya. Diamini ngono lho. Kok malah meneng wae. Niki didongake. Nah, amin, telat amin ya. Nah, tak doakin untuk 1 miliar kabeh. Lah nek iki malah amin kabeh. Nggih. Nek milih ngono ya 1 miliar sik nggih. Ya meh nikah tinggal 1,5 bulan ki repot nek ndak dedet ya ta. Guyu aku sing mumet ya ta. Walam yu'athiril hayatid dunya 'alal akhirati allati hiya khairun wa abqa. Dikatakan oleh beliau, jangan terlalu
apa ya? Memberikan banyak harapan di kehidupan di dunia. Harapan itu kan yang kita kenal semua, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak pernah kecewa kalau kita berharap sama Allah. Tapi kalau kita berharap sama manusia, siap-siap dikecewakan. Nggih. Wes yang nom-nom, jangan terlalu berharap sama perempuan. PHP, nggih. Harapan palsu. Jenengan pacaran 10 tahun, disidat sama yang sudah gajinya per bulan 100 juta, ditinggal. Betul enggak? Betul, wes. Enggak ada sekarang niku bukan modal muka. Muka nomor sekian, sing penting kantong. Muka didandani iso, ditutupi bantal iso. Nek kantong niki ndak ada gantinya ya toh. Tapi insya Allah orang bakalan ndak ada yang gitu kabeh, insya Allah. Aman-aman wae. Dikatakan oleh beliau jangan terlalu banyak berharap di kehidupan di dunia. Karena sesungguhnya yang kekal dan baik untuk kita adalah kehidupan di akhirat. Dikatakan dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik buat kita semua daripada kehidupan-kehidupan yang mungkin di dunia ini kadang kita merasakan enak, ndak ada, hidup enak terus ndak ada, hidup ndak enak terus ndak ada. Tapi mau enak yang hakiki ya di akhirat nanti. Insya Allah semua kehidupannya di dunia dan di akhirat enak. Nggih. Anna zakata ahadul mabanil islamil khamsah. Katakan oleh beliau bahwa zakat ini termasuk di antara rukun-rukun Islam yang 5 itu tadi. Waqad jama'allahu bainaha wa bainas salatin fi kitabihil aziz. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah zakat dan perintah salat niku pasti dalam satu ayat. Rata-rata. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat lalu tunaikanlah zakat. Paham? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kamu sembahkan untuk dirimu itu suatu kebaikan, maka dari sisi Allah akan menjadi baik dan baik untuk kamu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Niki awal dewe surat Al-Baqarah nggih. Dan orang-orang yang mendirikan sholat, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta, maka dia sedekahkan, dia infakkan, dia zakati. Sampai ayat ulaika humul mu'minuna haqqan. Sungguh mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Dikatakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din. Sungguh orang-orang yang beriman di antara golongan orang-orang beriman yang laki-laki dan perempuan, mereka itu satu dengan sama yang lain adalah saling membantu, saling menolong, saling bersahabat, saling ta'awun. Apa membantunya? Apa menolongnya? Apa bersaudaranya? Dalam hal ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan menjauhi daripada apa yang dilarang. Berarti niki saling mengingatkan. Perintah saling mengingatkan untuk mengerjakan kebaikan dan perintah saling mengingatkan untuk menjauhi larangan. Nah, kadang-kadang kita ini kalau memerintahkan kebaikan dibilang sok suci, sok alim. Nggih. Kadang juga mau memerintahkan kebaikan tapi kok awake dhewe urung ngerjakake kebaikan. Padahal itu ndak boleh. Harus gandengan bareng-bareng. Nggih, ngejak salat nggih ayo salat bareng, jangan ngejak salat sing ngejak ora salat. Lah kadang-kadang niki bapak-bapak repot. Nggih. Nyuruh anak ke masjid tapi bapaknya ndak ke masjid. Lah lucu. Betul ndak? Wah, sing anak-anak sing jawab iki malah. Nah, jadi kasih contoh dulu. Jangan nanti terus anaknya nyawang bapak, ayo ke masjid. Nah, tapi bapaknya di rumah, sholat di rumah,
Ya anaknya mikir, bapakku enggak ke masjid itu ada apa nyuruh-nyuruh ke masjid. Digandeng, ngasih contoh. Kadang anak itu enggak perlu kita omongi. Kita aksi, setiap hari kita ngerjakan sholat di masjid, anak itu lama-lama lah isin dewi. Bila delokan bapakmu sobone ning masjid kok kowe sobone cakruan wae. Jadi secara bi'ah itu secara lingkungan dia akan terbentuk sendiri. Nah, itu ya. Kemudian juga saling memperingatkan untuk tidak berbuat keburukan. Nah, mengingatkan satu sama yang lain, cegah untuk tidak berbuat keburukan. Kalau masih sama-sama ya mencegahnya bareng-bareng juga. Nah, jangan yang sudah tobat dibilang sok suci, yang belum tobat dianggap hina, itu tidak boleh. Ya bareng-bareng gandengan. Nah, orang niku dikatakan akhir umurnya baik, husnul khotimah itu ya ketika proses akhir umurnya dia. Nah, berapa banyak orang yang kemudian dikatakan dalam salah satu hadis kan yang pulang lebih maknanya hidupnya dia beramal ahli surga, tapi ketika akhir umur antara jaraknya dia dengan kematian tinggal satu langkah, dia berbuat keburukan, dia berbuat amal buruk, maka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tapi berapa banyak orang yang di hidupnya dia berbuat buruk, sampai di akhir umurnya antara dia dengan kematian tinggal satu jengkal, kemudian dia beramal baik dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi niku jarang. Orang yang akhir umurnya baik ya diawali dengan umurnya dulu, awal umurnya dulu bagaimana? Nggih, ngoten nggih. Nah, jadi awal umurnya dia mengerjakan kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, insya Allah akhir umurnya juga istiqomah di kebaikan. Awal umurnya sudah tidak baik, untuk akhir umurnya baik, susah. Maka itu harus membiasakan. Nggih. Wa yuqimunas shalah, juga orang-orang antara mukmin satu dengan yang lain harus sama-sama saling mengingatkan untuk mendirikan sholat. Wa yu'tunaz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan mengingatkan untuk senantiasa berbuat taat, mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Maka orang-orang tersebut akan dirahmati oleh Allah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha agung dan maha bijaksana. Jadi syarat orang mau dirahmati Allah yang pertama apa? Saling membantu satu sama yang lain. Menganggap saudara muslim yang satu sama yang lain itu harus saling ta'awun. Dalam hal apa? Pertama, amal ma'ruf nahi mungkar. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, semua amal taat kepada Allah dan amal taat kepada Rasul SAW. Ketika itu sudah dikerjakan, maka kita nih orang-orang yang beriman akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau doa itu tidak boleh doa, ya Allah rahmati saya. Orang-orang sekitar tidak mau dirahmati. Rahmati kami semua. Yang maksiat, tidak maksiat, yang sholat, tidak sholat, yang zakat, tidak zakat, yang taat, tidak taat, semua minta kita doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar dirahmati semua. Kalau kita doakan yang lain, siapa tahu berkat doa kita berubah keadaan yang lain. Siapa tahu berkat doa kita juga dapat rahmatnya Allah lebih daripada yang lain. Makanya orang-orang terdahulu setiap pagi itu mengajarkan kepada kita untuk baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bukan sekedar astaghfirullah untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang mukmin dan mukminat, laki dan perempuan. Dibaca setiap pagi 27 kali. Itu satu hari kita kayak mendoakan seluruh orang yang beriman di muka bumi ini diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita doakan satu dunia ini orang yang beriman, mukminin mukminat itu maknanya apa? Luas. Semua orang yang di dunia ini yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Setiap pagi kita doakan, ya sama Allah pasti kita diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang sudah meninggal dapat istighfar kita. Mau tidak mau dia pasti doakan kita, ya Allah dia setiap pagi doakan saya agar saya diampuni Allah. Saya minta ya Allah agar engkau mengampuni orang tersebut.
Bayangkan setiap pagi doakan seluruh orang yang beriman di dunia ini, yang sudah meninggal, yang masih hidup. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi." Dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengeluarkan zakat hartanya. Dimaknai hadis ini oleh Habib Abdullah Haddad bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia tidak tergolong orang yang beriman. Wal iyadu billah min dzalik. Kemudian beliau katakan, wa'lam anna manis shalah wa shama wa hajja wa lam yuzakki malahu lam yakbalillaha salatan wala siyaman wala hajja. Barang siapa yang, katakan oleh beliau, barang siapa yang sholat, puasa, haji, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka dikatakan oleh beliau tidak akan diterima sholatnya, tidak akan diterima puasanya, dan tidak akan diterima hajinya hatta yukhrijaz zakat, sampai dia mengeluarkan zakat. Berarti ini satu paket gitu. Nah, wadhalika li'anna hadzal asya' murtabitun ba'dhuha ba'dun. Karena rukun Islam ini satu sama yang lain saling keterkaitan. Nah, tidak bisa dipisah-pisah. La yaqbalallahu man amila ba'dhuha hatta ya'mula biha kullaha. Tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu amal daripada rukun Islam tadi kecuali mengerjakan yang lainnya juga. Berarti 5 ini harus dikerjakan. Kecuali itu semua kalau mampu ya. Nah, zakat kan kalau mampu juga. Kalau tidak mampu zakat kan tidak wajib zakat. Nih. Tapi kalau kita mampu 5 ini, satu tidak kita kerjakan, maka tidak mungkin diterima yang lain. Paham? Paham ya? Paham. Kama warada dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh beliau, anna zakata la tajibu illa fi malil makhsus. Nah, zakat itu tidak diwajibkan kecuali hanya harta-harta tertentu. Tidak semua harta yang kita miliki itu wajib dizakati. Nah, jadi jangan bingung. HP apakah wajib dizakati? Tidak wajib. Paham ya? Nanti ada beberapa harta khusus saja yang dizakati. Tidak semua wajib dizakati. Wa huwa nisabun minadz-dzahabi wal fiddah. Pertama adalah zakat emas dan perak. Sekarang emas dan perak mungkin kita tidak bertransaksi dengan emas dan perak. Tapi kita bertransaksi dengan uang. Nah ini dihitungnya dengan uang. Nanti ada nisabnya emas, ada nisabnya perak. Nisabnya emas berapa? 80 gram. Tinggal dihitung saja. 80 gram berapa rupiah berarti? Misal ini ya, misal 80 gram 80 juta atau 90 juta. Berarti kalau ada orang punya uang 90 juta selama 1 tahun tidak berkurang sama sekali. Perhatikan ya. Ini misal ya, punya uang 90 juta selama 1 tahun tidak berkurang sama sekali, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari 90 juta itu. Tergantung nisab emasnya berapa nanti. Nah, misal nisab emas saya, kalau nisab emas saya lupa. 80 gram atau 90 gram, 80 gram mungkin. 80 gram, 1 gramnya berapa? 700 atau 800. Nah, kali 80 gram. Monggo 56, 37. Pokoknya dibulatkan lah, kita bulatkan 90 juta. Yes. Hari itu 1 Januari 2025 dapat uang 90 juta. Terus jalan tidak berkurang sampai 1 Januari 2026. Masih utuh 90 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. 2,5% 90 juta berapa? Wis sedikit, tidak banyak. Paham ya? Tapi kalau tengah-tengah berkurang 80 juta. Nah, 29 Desember berkurang 80 juta. Maka gugur, tidak wajib zakat. Tapi jangan diakali ya. Tidak boleh diakali. Nah, repot nek diakali niki. Kita tahu besok pagi harus wajib mengeluarkan zakat.
Uangnya dikasihkan ke anaknya. Nyoh, kau tak kasih uang 90 juta, tanggal 2 balik no bapak. Nah, ini ngakali zakat namanya. Orang yang ngakali zakat katanya Gusti Allah, engko dimasuk ke neraka tapi di pinggir, kayak teflon niku nek dipanasi di pinggire. Unjlap-unjlup. Nah, jinggat-jinggat mau keluar ndak bisa, mau masuk ndak bisa. Lah enak toh? Nah, metu ra iso, masuk ndak bisa. Nah, itu orang yang ngakali zakat. Itu ndak boleh. Kecuali kalau memang di tengah-tengah keluar secara tidak sengaja. Karena manusia kan berkebutuhan ya. Tidak bisa orang terus kemudian 100 juta atau 200 juta dinggur netok kan ya tidak mungkin kehiman-himan dinggur ketok ning omah apa ning bank tok mbok mending diputerke. Nah, nanti hitungannya lain. Paham ya? Hitungannya lain. Itu harta uang. Paham. Yang kedua, selain uang adalah harta perdagangan. Apapun perdagangan kita wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5% juga sama. Nah. Kemudian hubub wasamar, biji-bijian dan buah-buahan. Buah-buahan tidak semua. Nah, buah-buahan cuman anggur dan kurma. Renek to ning Bangkalan anggur dan kurma. Tidak ada. Enaknya pelem, kelengkeng, rambutan. Nah, itu nanti lain cerita. Nah, lain ceritanya. Berarti sejauh ini tidak ada kita wajib zakat buah. Hubub juga sama. Hubub niku yang wajib hanya padi. Nggih, yang punya sawah. Kemudian jagung, gandum. Hub wes itu tok. Berapa kilo? Kalau sudah lebih dari 890 kilo baru wajib keluar zakat. Mbuh pokoknya berapa hampir 1 ton ya. Hampir 1 ton. Jenengan sampai segitu Mbak Sar? 83 hektar. Wah, lumayan 83 hektar. Jual ya Mbak Sar. Nek butuh duit ya. Wal an'am. Kemudian hewan ternak. Ternak ya enggak semua. Ternak cuman ternak unta. Mana ternak unta? Enggak ada. Sapi dan kambing. Sapi baru wajib dizakati kalau punya 40 sapi. Jenengan juragan nek punya 40 sapi. Idul Adha, wah wis iso mangkat haji. Sak kampung mungkin malah. Ya. Kambing juga 40. Tapi nanti ini hitungannya berapa saya enggak ingat pasnya. Itu nanti di kitab fikih aja. Ini cuman sekedar gambaran saja karena Nasha'ih Hudiniyah ini kan cuman kisahnya isinya tasawuf ya. Paham. Kalau fikih nanti ada pembahasan tersendiri. Nanti kapan-kapan kita buat bahasannya fikih. Tapi kok yang mumet. Wis pokoknya didarani nek mutah-mudeng takok wae ngono wae. Nek bahas malah mumet dadine. Paham ya? Hanya kambing, sapi dan unta. Jadi jenengan ternak kolo jengking ndak wajib. Nah. Ndak wajib. Ndak wajib. Bebek, ayam, burung, ternak orang pun tidak wajib. Ya, nanti hitungannya lain. Misal, apakah terus kita tidak wajib zakat kalau punya ternak burung, ternak bebek punya? Ya nanti hitungannya lain. Contoh, saya kasih contoh. Jenengan ternak banyak, tahu banyak? Nah, ternak banyak terus dijual banyaknya. Untung 1 miliar. Mbah kuwi banyake sak kebun binatang mungkin. Untung 1 miliar. Jenengan punya uang 1 miliar. Begitu 1 miliar ini sampai setahun tidak berkurang sama sekali dari setahun, ya wajib keluar zakat. Tapi ya repot kadang kita ini sudah nek punya harta banyak-banyak dicurigai pemerintah. Nek sidik-sidik ya tekor ya toh.
Ya yes, pokoknya bismillah, insyaallah sugih kabeh. Gitu ya. Nah, itu nanti hitungannya berbeda. Nah, jenengan juga kadang orang kan punya kerjaan masing-masing. Nah, ada orang ternak ini, ternak itu, untung banyak kayak. Nanti itu hitungannya zakatnya zakat uang bukan zakat ternak. Nah, zakatnya zakat harta. Dan itu harus setahun. Nah, itu harus setahun. Kecuali tadi buah-buahan dan biji-bijian. Begitu panen jumlahnya sampai 890-an kilo, langsung dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau yang lain nunggu setahun. Nunggu setahun dan mencapai nisab, mencapai batas wajib mengeluarkan zakat. Nah, niku ya. Nah, dikatakan oleh beliau, nah, kalau mau pembahasan detail wa tafsilu dzalika fi kutubil fikih. Kalau membahas bahasan detailnya ya nanti di kitab fikih, bukan di sini kata beliau. Wa yajibu 'ala shahibul mal ay yata'allama min ulumiz zakah ma yajibu 'alaihi ilmu. Beliau ingatkan kalau orang-orang yang berdagang, orang-orang yang ternak, orang-orang yang kemudian punya sawah dan lain sebagainya wajib mempelajari hal-hal ini, ilmu-ilmu zakat, karena biar tahu kapan dia mengeluarkan zakat dan kapan wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana mengetahui tentang bagaimana nisabnya, kapan harus mengeluarkan zakat, hitungan tahunnya, itu semua wajib dipelajari bagi seorang yang punya harta dan sebagai pelaku daripada bagian-bagian tadi yang saya sebutkan. Kemudian dilanjut oleh beliau, walil muzakki fi ikhrajiz zakah thawabun azim wa ajrun karim. Dan untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat, maka dia punya pahala yang mendapatkan pahala yang luar biasa dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bukan sekedar ganjaran, walahu fihi manafi'un wa fawaidun diniyah wa dunyawiyah. Juga menjadi manfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Kehidupan dunianya manfaat, kehidupan akhiratnya manfaat. Jelas orang mengeluarkan zakat berarti mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Dunianya juga manfaat. Orang yang kita belikan zakat dapat uang berarti kita membantu orang. Kalau kita mengeluarkan zakat hartanya sama Allah Subhanahu wa taala ditambah lagi. Amin insyaallah. Orang mengeluarkan zakat itu kayak orang meres susu. Nah, meres susu. Susu itu diperes dulu. Kemudian nanti susu itu akan penuh lagi. Kantong susunya itu akan penuh lagi. Kalau tidak kita peres, ya kita tidak bakal dapat susu. Tidak bisa memanfaatkan susunya lagi kemudian hari. Terus saya ngumpamakan susu karena kemarin habis kasus susu dibuang ning dalan. Nah, wis, eman toh. Nah, jadi regane susu anjlok kabeh. Nah, itu dikeluarkan dulu baru kita bisa dapatkan susu yang baru. Nah, kalau tidak dikeluarkan ya tidak bisa kita dapat susu yang mengeluarkan susunya, tidak bisa kita buat muamalah dan lain sebagainya. Harta juga gitu. Keluarkan dulu nanti sama Allah diganti yang lebih. Nah, beda cerita nanti sama sedekah. Kalau sedekah niku tatawu hitungannya. Tatawu itu sunnah. Nah, sunnah tidak wajib. Tapi kalau zakat kan wajib. Paham? Ada zakat harta sebagaimana yang saya terangkan tadi. Ada zakat fitrah. Tiap tahun yang wajib kita keluarkan. Iya juga 2,5 atau dilebihkan 2,75 atau 3 kilo wes enake. Jadi ini dikumpulno kecernya tidak terlalu oke. Tidak berkurang. Terakhir kali kan Kemenak mengeluarkan edaran bahwa zakat 27,5. Biar menowo nek kecer tidak jadi masalah, tidak berkurang. Nah, kita genepkan 3 kilo. Nah, paham ya? Jadi ada harta mal, ada zakat fitrah. Harta mal dia sebagaimana hitungannya tadi, zakat fitrah ya tadi di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan kita keluarkan makanan pokok ya, yang kita makanan pokok di Indonesia ini kan beras. 3 kilo kita kasih ke daripada 8 golongan. Paham? 8 golongan niku jenengan monggo mau dibagi-bagi boleh, mau satu orang langsung mak gledek boleh. Misal jenengan zakatnya 2 miliar. Sugih tenan berarti ini, duitnya sak oke-oke berarti. Nek dikasihkan satu orang kan kok piye? Iya toh.
Nah, dikasihkan satu orang, ya orangnya akhirnya jadi langsung wajib zakat kan jadinya nanti. Nah, gak dibagi, enggak apa-apa. Mau dikasihkan satu orang, ya boleh. Tapi kita lihat manfaatnya. Kalau dikasihkan orang sama dibagi-bagi, manfaatnya banyak mana? Oh, manfaatnya jelas dibagi-bagi, bagi-bagi. Jadi panitia zakat. Dapat zakat satu kampung niki sak kuintal atau sak ton. Ya, jangan dikasihkan satu orang. Bagi-bagi kepada orang yang enggak mampu. Paham ya? Tapi mau dikasihkan satu orang boleh? Ya boleh. Tapi kita lihat asas manfaatnya dulu. Dikasihkan dibaginya rata, kemanfaatannya dapat semua. Dan yang dapat sesuai memang dia butuh. Dan orang daripada 8 golongan tadi. Jangan orang punya beras di rumah, mampu, sugih, bisa makan berhari-hari, dikasih zakat. Ya enggak sah zakatnya. Utamanya kita harus tahu bagaimana definisi seorang fakir dan seorang miskin. Orang disebut orang fakir itu orang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan di hari itu. Contoh, tidak kerja dan setiap harinya dia harus memenuhi keluarganya 50.000. Dia tidak mampu, dia tidak kerja. Dia tidak bisa mendapatkan 50.000 satu hari, yaitu orang fakir berarti. Kalau orang miskin itu apa? Orang miskin itu dia punya kerjaan, tapi pekerjaannya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contoh kebutuhan sehari-harinya 100.000, pekerjaannya setiap hari cuma dapat 50.000. Dia kan harus butuh 50.000 lagi, ya kan? Ini dia punya pekerjaan, tapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu disebut dengan orang miskin. Paham? Nah, jadi harus tahu. Nah, karena kalau bisa makan sehari, bisa makan. Tidak bisa, Beb. Ini nanti kalau tidak dikasih zakat, dia bulan depan tidak bisa makan. Tidak ada urusannya nih bulan depan. Nah, urusannya hari itu. Bulan depan nanti carry. Bulan depan tidak bisa makan, kita bantu. Nah, tapi kita pikirnya di hari itu. Paham ya? Nah, jadi harus juga dalam membagi zakat harus jeli juga mana yang wajib menerima zakat dan mana yang wajib tidak menerima zakat. Ada orang-orang itu yang min ahlil mastur. Delik-delik. Tidak kelihatan kalau di masyarakat dia orang tidak mampu, tapi dia jaga dirinya, dia tidak mau minta-minta, tidak mau kelihatan tidak mampu. Malah itu yang wajib kita kasih zakat. Ada orang yang dia memang tidak mampu sebetulnya, tapi dia tidak mau kelihatan di masyarakat dia tidak mampu. Seusaha mungkin dia berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhannya dia. Nah, ini kan orang-orang yang tidak nampak pasti harusnya kita butuh. Harusnya kita bantu. Tapi tidak tampak. Itu kalau kita bisa nemukan pahalanya lebih banyak. Kadang kan kita ini hidup zaman sekarang ini kan sawang sinawang ya. Nah, ini repot juga. Kakaknya kaya kok, mosok adiknya tidak mampu. Belum tentu. Belum tentu kakaknya merhatikan adiknya. Kadang kita lihat ini keluarganya mampu semua, insya Allah sudah dibantu sama keluarganya. Belum tentu. Ada, jadi keluarganya, kakak adiknya tutup kuping sama salah satu saudaranya. Ini yang perlu kita perhatikan malah. Sudah dia tidak mampu, dianggap masyarakat mampu. Karena kakak adiknya mampu, padahal dia tidak mampu. Ini yang perlu kita perhatikan malah. Jadi memang harus diselidiki. Nah, katanya tidak mampu. Lihat dulu. Oh, kakak adiknya mampu. Tapi kok dia dibilang tidak mampu? Selidiki dulu. Oh, ternyata tidak diperhatikan sama keluarganya. Ternyata ada masalah sama keluarganya. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kakak adik pasti perbedaan pendapat itu ada. Nah, orang tua sama anak. Kadang orang tuanya kayanya luar biasa. Tapi ayahnya tidak mampu. Ya banyak. Jangan kita lihat tuh, orang tuanya kaya punya sawah 100 hektar. Masuk anaknya tidak mampu. Belum bisa jadi orang tuanya tidak memperhatikan anaknya. Begitu juga anak. Anaknya sugih-sugih kabeh kok. Masuk bapaknya tidak mampu. Ya belum tentu. Ada anak-anak yang waliyadzubillah min dzalik ngurusi orang tuanya tidak. Nah, jadi memang harus kita cari secara jeli betul-betul. Ada orang-orang yang dianggap orang-orang tidak mampu, dianggap orang-orang mampu padahal tidak mampu.
Juga ada orang-orang yang dianggap orang tidak mampu padahal mampu. Itu harus diperhatikan. Ini zakat ini bukan main-main. Kalau sedekah jangan keliru tidak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sedekah zakat keliru tidak sah zakatnya. Ini kan masalahnya sah dan tidak sah. Itu harus diperhatikan. Nggih. Lanjut. Wa fil mal balaya wal fitan wal afat yusallimu minhal muhafid ala ikhrajiz zakah insyaallah taala. Dikatakan oleh beliau bahwa harta kita itu kadang ada fitnahnya, ada penyakitnya. Nah, penyakit ini bisa dihilangi kecuali harus dengan pakai zakat. Nah, coba kita titeni, ada orang yang waliyadzubillah min dzalik, kaya raya tapi tidak pernah zakat. Sama Allah Subhanahu wa taala, oke ya. Oke kadang. Sama Allah dikasih penyakit yang tidak bisa sembuh. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini jangan-jangan karena dia tidak mengeluarkan zakat, penyakitnya tidak bisa sembuh-sembuh. Nah, ada bukan tidak ada. Tidak bisa bangun dari kasurnya. Ada yang sakit batuk sak rampung tidak rampung-rampung, dikai obat opo we tidak rampung-rampung. Ada yang merot tapi padahal tidak stroke. Dicek dokter full tidak ada penyumbatan, tidak ada apa-apa. Diselidiki, ternyata tidak pernah mengeluarkan zakat. Ternyata tidak pernah sedekah. Begitu mengeluarkan zakat, begitu sedekah, sehat walafiat. Nah ini penting, perlu diperhatikan. Jadi kalau masalah zakat jangan main-main. Zakat itu wajib dikeluarkan. Nah, jangan sampai jadi penyakit dalam diri kita. Kalau penyakit dohir bisa dicari obatnya. Tapi kalau penyakit batin waliyadzubillah min dzalik. Nah, obatnya susah. Kadang kita tidak sadar diri kita kena penyakit batin. Menyebabkan akhir umur kita su'ul khotimah waliyadzubillah min dzalik. Nah, kalau kita saya pusing sama hitungan zakat saya, sama hitungan saya. Kadang punya duit, kadang tidak punya duit, kadang hilang, kadang ini dan lain sebagainya. Sedekah, wis itu menyelamatkan jenengan. Nah, sedekah. Nah, orang tidak mampu kasih, orang tidak butuh kasih. Nah, paling tidak Jumat nginfak, paling tidak sedekah subuh itu luar biasa. Nah, katakan orang yang sedekah subuh itu sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kehidupannya tidak dikasih kekurangan sama sekali. Nah, tidak ketang 2000. Tidak ketang nasi sak bungkus. Nah, sedekah. Kalau bingung sama hitungan zakatnya karena hartanya naik turun tiba-tiba sak miliar, tiba-tiba nol, tiba-tiba min, tiba-tiba didol kabeh, tiba-tiba entuk kabeh, keluarkan zakat. Tidak usah mengeluarkan zakat, sedekah. Bukan berarti terus tidak mengeluarkan zakat. Kalau bisa ngitungnya, tahu hitungannya, tahu ininya, wajib mengeluarkan. Tapi kalau kehidupannya tidak menentu, keluarkan sedekah. Nah, tidak ada ruginya orang bersedekah itu. Nah, bukan ya betul orang senyum niku sedekah. Senyum sama temennya, sama saudara mukmin itu sedekah. Tapi ya masuk sedekah senyum tok. Orang senyum tidak warak pak. Jenengan senyumi itu tidak kenyang. Kecuali jenengan kasih nasi, ada ayam goreng, ada jangannya, ada sambelnya, nambah senyum. Warak, saya meneh mentahane, tambah senyum ngakak jenengan dirangkul, diambung batuk jenengan. Jadi ya harus dilihat situasi dan kondisi. Kadang juga sedekah tidak perlu nampakkan sedekah. Nah, tidak perlu kita ngasih langsung nampakkan, tidak perlu. Sedekah itu piye? Mayoni dagangane tonggone, niku ya sedekah. Nah, misal sebelah rumah ada warung, mie goreng harganya 3,5, tapi warung yang sana harganya 3.000. Lah wong 500 ya mbok sebelah itu kunen. Niku jenengan mayoni dan sedekah. Paham? Lah mosok 500 kok terus ya dihitung-hitungan. Malah jadikan sedekah itu sedekah terselubung namanya. Pahalanya juga banyak.
Pahalanya juga banyak. Kecuali kalau ngawur tonggone jenengan mie goreng 10.000, sana 3.000 ya beliau sana. Ini ngawur mosok mie goreng podo mereke kabeh regane 10.000. Ya luweh mahal saka mall. Nah kalau harga-harga sedikit lebih baik mayoni tonggonya. Ya. Jauh harganya kacek sedikit, tonggonya enggak apa-apa. Insya Allah jadi sedekah kita lah, itu sedekah-sedekah terselubung yang jadikan juga pahala yang besar buat kita semua. Nah bisa juga sedekah lewat tangan yang lain, lewat tangannya orang lain. Contoh, kita tahu sepupu kita enggak mampu, tapi kalau kita mau ngasih kita sungkan, ya enggak enak. Nah, lewat orang lain. Nah, kasihkan teman kita titip buat sepupu saya. Kalau saya ngasihkan, enggak enak. Saya dikiranya menghina dia. Padahal dia sebetulnya mampu. Tidak apa-apa. Nah, dan orang-orang seperti itu juga banyak. Paham? Katakan orang yang paling bagus sedekahnya, itu sampai tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Bukan berarti nek sedekah terus tangan kiri dititik kayak gini, enggak. Tapi perumpamaannya seperti itu. Bahkan orang terdekatnya sendiri tidak tahu. Bahkan istri sendiri kalau kita sedekah tidak tahu. Nah, dan itu amal-amal yang di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya tinggi. Ngoten nggih? Insyaallah sedikit yang saya sampaikan. Wah, ini terdobo saya ngomong niki. Nah, terpanjang. Nah, insyaallah sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat panjenengan serta kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah.